Kalian ngerasa nggak sih kalau main ROM itu ngebosenin? Karena nggak bisa bantai-bantai musuh, kalian nggak bisa gedong tim, sama nggak bisa dapetin logo mawar yang nggak penting itu di border loading screen kalian. Karena ya gue akuin, gameplay dari romer itu sendiri emang kompleks. Misalnya kalian di awal game harus kemana, menit skin harus ngapain, pakai item apa, harus buka map, kasih info, dan kelihatan membosankan lainnya. Dan sekarang gue mau ngerangkumin semua job desk seorang romer supaya kalian gak ngerasa bosen dan lebih jago buat main romer. Dan sebelum gue sebutin semua job desk romer, gue mau bagi job desknya menjadi dua bagian. Ada job desk utama dan juga job desk situasional. Kita mulai dari job desk yang utama dulu. Untuk job desk yang utama terdiri dari backup, rotasi, open map, dan yang terakhir ada info. Untuk backup dan rotasi, pasti di antara kalian udah gak asing sama yang namanya backup dan rotasi. Tapi pertanyaan gue satu, kapan waktu yang tepat buat ngelakuin dua hal itu? Ya kalau backup pas ada temen yang di geng, kalau rotasi ya pas mau kontes turtle atau lord lah bang. Kalau itu mah adik gue yang kelas 6 SD juga tahu kali. Sebelum masuk pembahasan backup, gue mau kalian tahu tentang prioritas lane. Di Mobile Legends sendiri terdapat 3 fase game. Yang pertama ada early game. Early game sendiri dimulai dari kalian pertama kali spawn sampai menit kelima. Yang kedua ada mid game. Mid game dimulai dari shield dari outer tower kalian hilang sampai menit ke-12 atau sampai Lord itu evolve. Dan yang terakhir ada late game. Dimulai dari menit ke-12 sampai menit 18, yang dimana Lord itu evolve buat yang terakhir kalinya. Untuk prioritas lane di early game, kalian harus fokus buat backup jungler dan god laner kalian. Karena kalau jungler kalian susah farming, atau god laner kalian kalah lane dan sering keculik, tim kalian pasti akan susah banget tuh buat kontes turtle dan sampai ke mid game. Dan untuk mid sampai late game, kalian harus fokus untuk backup god laner kalian dan selalu ikut kontribusi saat kontes lord. Karena dari mid sampai ke late game, god laner kalian harus ngasih damage yang maksimal buat tim lawan. Terus bang, kita nggak wajib dong buat cover mid sama XP? Jawabannya ya wajib lah kocak. Maka dari itu, gue akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rotasi. Kalau kalian udah paham tentang prioritas lane, kalian pasti gampang buat ngelakuin rotasi. Untuk fase early game, kalian bisa nemenin jungler kalian untuk ambil buff. Lalu, kalian bisa jalan ke arah jungler lawan. Untuk titik ini, kalian punya dua opsi pilihan. Kalian bisa ngerusin jungler lawan dengan catatan kalian lagi pakai hero yang punya darah tebal atau punya skill untuk escape. Yang kedua, kalian bisa sekedar lewat untuk kasih info ke tim kalian posisi jungler lawan. Abis itu, kalian bisa bantu mid laner buat clear wave minion. Ya, sedikit info mahal dari gue. Waktu spawn pertama si Pokemon air itu di detik 48, dan usahakan jungler lawan gak bisa dapet Pokemon air itu. Karena buff yang dihasilin dari Pokemon air itu, selain nambahin XP, dia juga bisa ngasih movement speed sebesar 15% dan 1% mana regen per detik. Ya, kedengaran sepele sih, tapi itu bisa ngebantu banget buat jungler kalian untuk bisa level 4 lebih cepat dan ngelakuin rotasi serta ganking. Sehabis kalian bantu clear of minion di mid, kalian bisa langsung rotasi ke arah god lane sampai muncul turtle di menit 2. Dan ingat, di saat 40 detik sebelum turtle atau lord muncul, kalian harus sudah ready buat setup turtle atau lord. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan open map. Untuk open map, kalian sebisa mungkin kuasain bus yang gue tandain ini sambil kalian ngelakuin rotasi. Dan
Untuk fungsi dari kalian kuasain boost, tim kalian bisa dapat keuntungan vision map yang lebih terang, sehingga tim kalian lebih leluasa buat ngelakuin rotasi ataupun ganking. Dan masuk ke pembahasan terakhir mengenai job desk utama roamer, yaitu info. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kalian harus kasih info yang akurat ke tim kalian. Sebagai seorang roamer, kalian gak boleh cuma pasif. Kalian harus komunikasi sama tim kalian dengan cara vokal ataupun lewat chat dan radio chat. Fungsi dari info ini selain ngasih tahu tim kalian, memberi info juga berfungsi kalau kalian mau buat gerakan untuk ganking maupun memulai war. Dengan ngasih info ke tim kalian akan lebih pede untuk maju buat war dan ngelakuin inisiasi. Setelah kalian paham tentang job desk utama kalian sebagai roamer, sekarang gue mau masuk ke pembahasan job desk situasional. Untuk job desk situasional, sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian udah ngelakuin job desk ini kalau kalian benar-benar ikutin hal yang gue bahas sebelumnya. Tapi di sini gue akan breakdown job desk situasional sebagai user roam. Untuk job desk-nya sendiri terdiri dari mirroring, screening, kiting, dan yang terakhir baiting. Sesuai urutan yang pertama, kita akan bahas mirroring. Seperti namanya, job desk ini menuntut kalian untuk selalu ikutin kemana arah musuh. Contohnya kayak gini, kalau kalian di early game milih opsi ngerusuh buff musuh, kalian secara nggak langsung ngasih tahu jungler kalian posisi jungler musuh start dari buff apa. Dan kegunaan dari mirroring ini adalah tim kalian bisa tahu letak, level, penggunaan spell pada musuh yang kalian mirroring. Dan biasanya job desk ini diperuntukkan untuk melihat posisi jungler musuh. Yang kedua ada screening. Bahasa atau kelengahan dari job desk ini tuh ngebadanin by the way, biar kelihatan keren aja gue pakai bahasa Inggris. Job desk ini bertujuan untuk menghalau pergerakan musuh atau menahan damage lawan. Yang ketiga ada kiting. Job desk ini gue ibaratin kayak kalian lagi main layangan atau lagi PDKT sama cewek meskipun kalian gak pernah. Kalian harus pinter buat jaga jarak dan tarik ulur tempo permainan sebagai seorang roamer. Kalian akan berefek besar di dalam game, mau kalian bermain safe atau main meta tabrak. Yang terakhir ada baiting. Baiting itu sendiri menurut gue adalah job desk yang paling seru sebagai roamer. Karena ya bisa gue bilang ini tuh seni dalam bermain roam. Job desk ini mengharuskan kita untuk menerima dan menghilangkan source musuh sebanyak-banyaknya. Atau kita juga bisa menarik perhatian musuh untuk masuk ke jebakan kita. Contoh, ada satu momen di mana tim kalian udah ready banget nih buat setup lord. Dan sebagai seorang roam, kalian nyari informasi tentang posisi musuh ada di mana. Tapi kalian offside, yang mengakibatkan kalian menjadi targeting oleh musuh. Dan kalian bawa musuh itu ke area teman kalian berada tanpa musuh kalian sadari. Ya, meskipun pada hasilnya kalian kemungkinan mati, tapi tim kalian dapat keuntungan kill musuh dan dapat lore. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya gue lebih semangat lagi nih buat tutorial seputar roamer. Dan kalian juga bisa banget buat request hal apa yang mau gue bahas di video gue selanjutnya. Terima kasih and see you in next video. Bye bye.